Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke dalam seri pembahasan soal, contoh soal dan pembahasan untuk dalam rangka persiapan ujian sekolah. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang cara menghitung pajak bumi bangunan. Nah, ini pelajaran kelas 11 nih. Tentang perpajakan, diantaranya ada dua pajak yang dipelajari penghitungannya, yaitu pajak penghasilan serta pajak bumi bangunan. Nah, pajak bumi bangunan ini kenalan dulu kita ya. Pajak bumi bangunan ini adalah pajak yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan di atas tanah. Jadi ini termasuk pajak langsung, namun pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dahulu memang sempat dipungut oleh pemerintah pusat, namun saat ini PBB dipungut atau ditarik oleh pemerintah daerah, sehingga aturan-aturan perpajakan tentang PBB ini juga diatur oleh pemerintah daerah. Nah, cara menghitung pajak bumi bangunan ini sebenarnya sederhana dan sangat mudah. Kita akan pelajari bagaimana cara menghitungnya. Cukup 3 langkah ini untuk menghitung pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, hitung semua nilai objek pajak. Jadi nanti di tahap pertama ini kita menghitung semua tanah dan bangunan di atas tanah itu nilainya berapa ya. Jadi artinya luas tanah dan bangunannya dikalikan dengan nilai jualnya per meter persegi. Nanti kita akan peroleh jumlah nilai objek pajak yang harus dihitung penghitungan pajaknya. Lalu langkah yang kedua, kalau kita sudah menjumlahkan seluruh nilai objek pajak yang akan dihitung PBB-nya, kita hitung nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi ini kita kurangi. Kita kurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Sehingga ini semuanya besarnya ini tergantung dengan aturan dari pemerintah daerah. Jadi setelah kita jumlahkan total semua nilai objek pajak, lalu kita kurangi dengan nilai jual objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Besarnya tergantung pemerintah daerah, berarti tergantung keterangan di dalam soal. Lalu yang ketiga, jika kita sudah peroleh dua hal di tahap sebelumnya, kita tinggal kalikan dengan tarif pajaknya. Tarif pajaknya adalah 0,5%. Ya. Dan jika kita di sini nilai jual kita di bawah 1 miliar, ya, di bawah 1 miliar, maka tarif pajaknya yang dikenakan hanya 20%-nya. Kecuali jika nilai objek pajak kita di atas 1 miliar, maka itu dikalikan dengan 40%. Untuk tarif pajaknya kita ikuti di soal keterangannya apa, karena infonya baru-baru ini tarif pajak ini tergantung oleh aturan masing-masing pemerintah daerah, sehingga tetap cek soal. Mari kita coba untuk penyelesaian atau penghitungan PBB-nya. Contoh soalnya seperti ini. Ya, Ibu Desi memiliki properti rumah seluas 60 meter persegi dengan nilai 500.000. Jadi rumahnya atau bangunannya 60 meter persegi, nilainya 500.000 per meter persegi. Nah, rumahnya sendiri berdiri di atas tanah seluas 100 meter persegi dengan nilai tanahnya, nilai jual tanahnya 1 juta per meter persegi. Jika diketahui NJOP TKP adalah 12 juta, maka berapakah PBB terhutangnya? Oke, kita lakukan langkah demi langkah. Yang pertama, ya, jumlahkan atau hitung semua nilai objek pajak yang dimiliki Bu Desi. Bu Desi memiliki pertama rumah. Rumahnya
luasnya 60 meter persegi. Kalikan dengan nilai per meter perseginya, berarti dikalikan dengan 500.000. Ya, jika kita kalikan maka besarnya adalah 6 kali 5, 30, lalu nolnya kita tambahkan 6, sehingga besarnya 30 juta. Oke, 30 juta. Oke, jika sudah, sekarang kita hitung tanahnya. Tanahnya seluas 100 meter persegi dengan nilai jual per meter perseginya adalah 1 juta. Sehingga kita tuliskan 1 juta. Jika kita kalikan, ini jumlahnya adalah 100 juta. Sehingga untuk tahap pertama, kita peroleh bahwa total nilai jual objek pajak yang dimiliki oleh Ibu Desi adalah sebesar 130 juta. Tahap pertama selesai. Lalu tahap kedua, kurangi atau kurangkan nilai jual objek pajak dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Di sini NJOP-TKP-nya adalah 12 juta. Ya, sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat. Berarti ini harus dikurangkan dengan 12 juta. Sehingga kalau kita kurangkan 130 juta dikurang 12 juta, maka jumlahnya adalah 118 juta. Oke. Ini adalah nilai jual objek pajak kena pajak sebesar 118 juta. Lalu yang ketiga kita kalikan dengan tarifnya. Tarifnya tadi dikatakan 0,5% dikali dengan 20%. Karena ini di bawah 1 miliar nilainya yaitu 130 juta, maka gunakan yang 20%. Sehingga di sini 20%. Nah, kalau kita tulis 0,5%, 0,5 per 100 kalikan dengan 20%, 20 per 100, maka ini menjadi 20 kali 5 ini adalah 10. 0,5 kali 20 ini adalah 10. Ini kalau dikalikan ini 100 kali 100 adalah 10.000. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 1000. Artinya setelah kita memiliki NJOP-KP, maka kita kalikan dengan tarifnya. Kalikan dengan tarifnya. Tarifnya sudah kita sederhanakan menjadi, karena ini tadi persentase sudah disederhanakan menjadi 1 per 1000. 1 per 1000 atau 1 per 1000 dikali 1 per 1000 itu sama dengan dibagi 1000 dikali 1 per 1000 atau langsung saja dibagi 1000. Nah, sampai di sini ini langsung dibagi 1000. Nah, kalau ini dibagi 1000 kan berarti nolnya tinggal kita coret 3 sehingga menjadi 118.000. Nah, inilah PBB terhutang yang harus dibayarkan oleh Ibu Desi. Jadi ini kita tulis PBB terhutang Bu Desi dengan aset seperti ini adalah 118.000. Oke. Contoh yang kedua. Contoh soal kedua ini lebih mudah ya. Pak Amarullah memiliki sebidang tanah berikut bangunan dengan nilai jual objek pajak 140 juta. Jadi di sini tahap pertamanya itu sudah diketahui bahwa nilainya 140 juta. Sehingga ini lebih mudah, kita tidak perlu mengalihkan. Dan nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya 12 juta. Di tahap keduanya kita kurangi dengan 12 juta. Sehingga menjadi 128 juta. Besar pajak terutang Pak Amarullah di sini ditanyakan berapa. Jika di soal tidak bisa
diberikan keterangan tarif pajaknya, biasanya memang tidak, tapi boleh jadi bisa tarif pajaknya tadi 0,5% kali 20% karena masih di bawah 1 miliar, ya, sehingga ini gampangnya adalah langsung dibagi 1000, ya, karena dikali ini adalah 1/1000. Langsung kita bagi dengan 1000, tinggal coret nolnya 3, menjadi 128.000. Maka PBB terhutangnya adalah 128.000. Ya, sehingga jawabannya yang A. Oke, mungkin itu sekilas pembahasan contoh soal dan pembahasan untuk penghitungan PBB. Ingat, yang pertama kita hitung nilai jual objek pajaknya dengan mengalihkan luas dan mengalihkan luas dengan harga jual atau nilai jual, lalu kita jumlahkan, kurangi dengan NJOP TKP-nya, lalu kalikan tarif atau dibagi 1000. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.